Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih pada halaman 69 dari keterangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa kana salafu yaqulun, dulu para salaf yaitu salafun salih mengatakan al-ulama salasatun, ulama itu ada tiga, orang yang berilmu itu ada tiga. Yang pertama alimun billahi, alimun bi amrillah, orang yang berilmu tentang Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang ngerti tentang hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua wa alimun billah laisa bi alimin bi amrillah. Yang kedua, orang yang takut berilmu kepada Allah, mengilmui Allah, maknanya takut kepada Allah, namun dia bukan orang yang ngerti tentang hukum-hukum Allah, bukan orang yang ngerti tentang hukum syariat. Dia takut, layaknya seorang awam, ya, awam yang takut, atau kalau mau kita katakan ikhwan-ikhwan kita lah. Dia takut kepada Allah, namun dia tidak ngerti ahkam secara detail. Bukan seperti para ustadz, bukan seperti para masyayikh, para ulama. Namun dia sangat takut sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padanya ada ketakwaan sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Yang ketiga, wa alimun bi amrillah laisa bi alimin billah. Orang yang ngerti tentang hukum-hukum Allah, orang yang ngerti tentang perkara Allah, perintah-perintah Allah, ngerti tentang syariat, namun bukanlah orang yang alim billah, bukan orang yang takut kepada Allah azza wa jalla. Wa akmaluhum al-awwal, orang yang paling sempurna di antara mereka bertiga siapa? Yang pertama. Siapa yang pertama? Wa huwal ladzi yakhshallaha wa ya'rif ahkamahu. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan ngerti tentang hukum-hukum Allah. Maknanya apa? Pada qalbi, fi qalbi khauf wa khasyah min Allah. Pada hatinya takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, dan dia pun ngerti tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tentang hukum syariat ini tadi. Mana al-halal wal haram, mana al-wajibat, mana al-manhiyat, dia ngerti secara detail. Nah, seorang talibul ilmi berupaya dia mencapai derajat yang pertama ini tadi. Orang yang ngerti tentang hukum-hukum Allah, ngerti tentang syariat ini tadi. Dan juga ada dasar di hatinya dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Difahami? Ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai dia cuman sekedar ngerti ilmu, tapi dia tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini namanya ilmunya tidak bermanfaat, tidak membuahkan khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang baik, ilmu yang bisa mengantarkan seseorang untuk takut kepada Allah, khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi qalbihi ta'zimun lillah, pada hatinya ada pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi qalbihi khaufun wa khasyah min Allah, pada hatinya terdapat rasa takut kepada Allah azza wa jalla. Fasya'nu kullu, ya, kondisi dia itu, ya, fasya'nu kullu, keadaannya, fi annal abda yastadillu bil ilmi ala rabbih. Kondisi hakikat sebenarnya bahwasannya seorang hamba itu dia mengambil petunjuk, memperoleh petunjuk dengan ilmu. Maknanya tatkala dia punya ilmu, dia jadikan ilmu tadi apa? Untuk memperoleh petunjuk, untuk membimbing dia supaya apa? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ibnu Rajab, hakikat
kenyataan, ya, asya'nu kulhu. Ya, kondisi sebenarnya adalah annal abda yastadillu bil ilmi ala rabbih faya'rifuhu. Yaitu bahwasanya seorang hamba hendaknya dia memperoleh petunjuk, mengambil petunjuk dengan ilmu tadi. Untuk apa? Untuk mengenali Rabb-nya. Jadi fungsi antum belajar ya ikhwan, para thalabatul ilm, fungsi kita belajar agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang belajar tadi, tujuan utama adalah supaya dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang bisa kenal Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa dia belajar. Akan muncul rasa takut kepada Allah, rasa pengagungan kepada Allah, itu semua didasari apa? Didasari kalau dia tahu bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketinggian Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan bisa mengantarkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dengan apa? Dengan ilmu. Jadi tidak ada istilah orang yang bisa mengenal Allah kalau dia tidak berilmu, tidak belajar. Dia tidak akan bisa kenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia merasakan nikmatnya ibadah kalau dia tidak mendasari dirinya dengan ilmu. Coba Anda tanyakan. Siapa yang senang makan nasi kebuli? Anda senang? Tidak. Yang membuat antum senang kenapa? Karena antum udah tahu. Ya enggak? Antum kenal. Rizki. Makanan apa yang paling antum senang? Yang paling antum sukai? Yang paling lah. Ya, mie goreng yang tinggi dikit lah. Masa mie goreng tuh? Yang di Palembang ini aja. Makanan di Palembang yang antum senang. Pempek antum senang? Ya. Pempek nasihin? Senang pempek? Senang. Apa yang membuat antum senang pempek? Karena antum tahu kan? Antum tahu dengan pempek. Orang yang belum tahu dengan kadar pempek, tidak akan dia senang. Iya apa enggak? Jadi yang membuat antum senang, suka sama pempek tadi apa? Karena antum tahu itu pempek itu kadarnya bagaimana. Apa saja bahannya, rasanya bagaimana. Iya apa enggak? Buah yang antum suka apa? Buah durian? Durian. Antum akan senang makan durian karena antum sudah merasakan. Ya, tahu. Ada yang senang jengkol? Ready? Tidak senang? Tidak senang? Nah, itu gambaran ya makanan. Seseorang senang sama makanan itu karena dia apa? Karena dia tahu. Antum tahu dengan bapeda atau papeda? Ya. Orang yang tahu dengan makanan ini tadi, dia akan suka. Ya apa enggak? Dimakan sama dia lahap. Orang yang tidak tahu dengan makanan ini tadi, tidak punya ilmu pada dia terhadap makanan ini tadi, suka enggak dia? Enggak suka. Antum tahu pekasam? Tahu tidak? Hah? Iya. Hobi? Iya. Hobi Yandri. Antum Yandri. Oh, ya. Oh. Masya Allah ya. Enggak tahu nasihin. Pekasam. Antum hobi Yandri? Iya, Say. Masya Allah ya Yandri hobi pekasam. Antum tahu? Hobi, Say. Tahu? Oh, hobi antum pekasam. Nah, pekasam. Ya, pekasam itu ikan. Ikannya kan? Iya, ikan. Dipermentasi lah. Dibusukkan istilahnya itu. Pekasam campur tempoyak. Sambal tempoyak sama pekasam sudah nasin. Udah. Mantap itu tadi. Makannya di tengah sawah. Itu orang yang tahu ya. Pekasam, tempoyak, dia akan merasakan, ya kan? Kenapa dia merasakan nikmat ini tadi? Karena dia punya ilmunya tentang tempoyak, pekasam. Nasi ini yang nggak tahu apa itu tempoyak, apa itu pekasam. Ketika disodori tempoyak, lihat bau tempoyak sama bau pekasam, langsung dia merasa apa? Jijik, ya kan?
Seperti itulah gambaran yang ada, difahami? Seperti itu seseorang tatkala mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang didasari awalnya dia tahu ilmunya. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, kalau seorang hamba sudah kenal Allah, fa idza arafa rabbahu faqad wajadahu minhu qariban. Kalau dia sudah kenal dengan Allah, maka sungguh dia akan mendapati Allah sangat dekat dari dirinya. Ya benar. Orang yang sudah yakin mengenal Allah, kalau Allah senantiasa akan membantu hambanya yang taat kepadanya, maka dia merasa apa? Merasa dekat dengan Allah. Tidak ada kekhawatiran bagi dia hidup di muka bumi ini tadi. Walaupun dia di tengah hutan, hidup di tengah sawah, di tengah kebun, dia yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Antum lihat orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dikejar-kejar oleh kufar Quraisy, beliau masuk ke dalam gua bersama Abu Bakar. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya mereka nunduk saja ke kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kami. Namun apa kata Rasulullah SAW? Fama dhannuka ya Abu Bakar bitsnain annallaha salisuhuma. Bagaimana menurut dugaanmu wahai Abu Bakar? Apakah engkau menduga bahwasanya kita cuma berdua? Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiganya? Lihat, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, Allah bersama kita. Ketika pasukan musyrikun Ahzab ingin menyerang kota Madinah, mereka dari luar ingin menyerang kota Madinah, sudah bersatu padu koalisi. Kemudian dicampur lagi dari dalam kota Madinah, kaum munafikin gembosi. Ditambah lagi apa? Orang-orang Yahudi ingin melakukan penyerangan dari dalam. Sehingga kaum munafikin mengatakan innallaha, atau mereka mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Umat manusia setelah bersatu padu berkumpul menyerang kalian, kalian takutlah kepada mereka. Apa kata para sahabat? Ya. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanau wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Malah keimanan mereka bertambah dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Lihat kondisi para sahabat. Tatkala mereka apa? Kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah ya ikhwan, tatkala seseorang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, hidupnya terasa sempit. Seakan-akan tidak ada yang bisa menolong dia kecuali diri dia sendiri. Namun kalau tatkala seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan meyakini dengan keimanan yang kuat, walaupun dia sendirian di muka bumi ini tadi, yang lain berada pada kesesatan. Wa mata wajadahu minhu qariban qarrabahu ilaihi. Maka kapanpun seorang hamba tadi mendapati Allah dekat dengan dia, qarrabahu ilaihi, maka Allah akan mendekatkan hamba tadi kepadanya. Ini kalau kita yakin merasa Allah dekat dengan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan kita kepadanya. Mananya akan memberikan pertolongan, bantuan kepada kita semua. Wajaba du'aahu, sehingga Allah mengabulkan doanya. Kama fil athar al-Israili, sebagaimana dalam asar Bani Israel. Ibnu Adam, wahai ibnu Adam, utlubi tajidni, carilah aku. Tajidni, engkau akan mendapati aku. Fa in wajadtani wajadta kulla syai'in. Kalau engkau telah mendapati aku, niscaya engkau akan mendapati segala sesuatu.
Wa in futtuka fataka kullu syai'in. Apabila aku luput terhadap engkau, atau apabila engkau luput dariku, maka akan luput pula darimu segala sesuatu. Wa ana uhibbu ilaika min kulli syai'in, atau wa ana ahabbu ilaika min kulli syai'in, dan aku lebih mencintaimu dari segala sesuatu. Ini asar wallahu alam tidak diketemukan sanadnya, namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkannya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Sehingga ini ucapan dari Bani Israil ya, wallahu alam kesahihannya. Namun maknanya benar, semakna dengan hadis apa? Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta wahibbah. Sudah hafal hadisnya? Hah? Di Arba'in belum? Udah masuk hadis berapa Arba'in? 30 berapa? 36. Wa kana az-Zunnun yuraddidu hadhil abyat bil lail. Dulu az-Zunnun al-Misri mengulang-ulang melantunkan bait-bait syair ini di malam hari. Dia mengatakan, "Utlubu li anfusikum misla ma wajadtu ana." Carilah untuk diri kalian seperti apa yang aku dapati untuk diriku. Ya. Maknanya, carilah untuk diri kalian seperti yang telah aku dapatkan pada diriku. Apa yang beliau dapatkan pada diri beliau? Qad wajadtu li sakanan. Aku sungguh telah mendapati ketenangan pada diriku. Laisa fi hawahu ana. Tidak ada pada hawa nafsu atau keinginan yang ada pada diriku ana, kesusahan. Tidak ada kesusahan yang diinginkan diriku tadi. Difahami? Semuanya teranggap mudah gitu loh. Tidak ada yang susah. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jiwanya merasa tenang dan dia tidak ada merasakan kesukaran, kesusahan pada apa yang diinginkan oleh dirinya. Laisa fi hawahu ana. Tidak ada kesusahan. Ana itu kesusahan. Fi hawahu, pada perkara yang diinginkan. Ya. Oleh dirinya tadi. In ba'udtu qarrabani. Kalau aku jauh, maka Allah akan mendekatkanku. Kalau aku merasa jauh dengan Allah, Allah akan membimbingku. Ya, mengarahkanku kepada kebaikan. Disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au qarubtu minhu dana. Atau tatkala aku mendekat kepadanya, Allah pun mendekat kepadaku. Luar biasa ya. Tatkala jauh dari Allah, Allah membimbing dia, menyadarkan dia untuk dekat kepada Allah. Dan tatkala dia mendekatkan diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat kepadanya, memberikan bimbingan kepadanya, memberikan taufik kepadanya, dan senantiasa mengabulkannya, melindungi dia, memberikan pertolongan kepada dia. Ingat ya ikhwan, kita ini ya bukan bersandar hidup di dunia ini tadi dengan orang tua, dengan pekerjaan, dengan atasan, atau dengan manusia semata. Mereka cuma bisa sebagai sebab. Yang menjadi dasar utama pada kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Kam minan nas, ya, berapa banyak dari kalangan orang-orang yang lulus sekolah berasal dari keluarga-keluarga yang bagaimana? Anak pejabat, ya, minal agniya, orang-orang kaya, namun tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya kan? Karena pekerjaan, rezeki, semuanya siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak apa bukan yang seperti itu? Banyak ya ikhwan.
Wa kana al-Imam Ahmad rahimahullah taala yaqul an Ma'ruf al-Karhi. Dulu Imam Ahmad rahimahullah taala berkata tentang Ma'ruf al-Karhi. Ma'ruf al-Karhi, ma'ahu aslul ilmi khasyatullah. Bersama Ma'ruf al-Karhi adalah aslul ilmi. Bersama dia adalah asal ilmu. Apa asal ilmu? Khasyatullah. Jadi kalau ditanya apa aslul ilmi, kata Imam Ahmad apa? Khasyatullah. Hadza huwa aslul ilmi. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah siapa? Adalah para ulama. Itulah yang disebut dengan aslul ilmi khasyatullah. Ya. Makanya sebagian salaf mereka mengatakan laisal ilmu bi kathrati riwayah walakinnal ilm al khasyah. Bukan ilmu banyaknya periwayatan, banyaknya ustadz, banyaknya guru, banyaknya kitab, banyaknya gelar. Namun ilmu tadi adalah khasyatullah. Ma'ruf al-Karhi ini tadi disebutkan di hadapan Imam Ahmad bahwasanya dia itu bukan orang yang berilmu panjang lebar, bukan ilmunya dalam luas, tapi Imam Ahmad mengatakan tidak seperti itu. Ya. Pada Ma'ruf al-Karhi kata Imam Ahmad ada aslul ilm, ada sumber ilmu, pokok ilmu, inti ilmu. Apa itu? Khasyatullah. Difahami? Walaupun Ma'ruf al-Karhi ini tadi bukan orang yang banyak ilmu hadis, bukan dari kalangan muhadditsun, bukan dari kalangan fuqaha. Namun pada dia ada rasa takut kepada Allah. Itulah yang disebut dengan al-khasyah. Difahami? Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah, cukup ya.